Polisi masih memburu para pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar yang tengah berkendara di kawasan Pisangan Lama Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga sekitar resah bila pelaku tidak segera ditangkap. Mereka bisa kembali mengulangi perbuatannya dan siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Inilah detik-detik saat seorang siswa SMA yang tengah mengendarai sepeda motor menjadi korban penyiraman air keras. Ini terjadi di kawasan Pisangan Lama Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibatnya, korban bernama Muhammad Advizar terluka di bagian wajah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Penyiraman air keras terjadi tidak jauh dari tempat Siti Royani berjualan es. Ibu sih namanya lihat doang. Cuman ngeliatnya itu cuma sekilas mau disabet. Cuman dia melos, agak ngeles gitu loh. Nah dia nggak kena, yang di depan itu udah nyiapin air kayak semacam air apa ibu nggak ngerti ya. Nyatanya itu air kimia. Dari hasil pemeriksaan polisi berdasarkan rekaman CCTV, diduga para pelaku juga merupakan pelajar dari sekolah lain. Jadi Kapolres mengatakan bahwa kasus ini harus segera secepatnya untuk diselesaikan, dalam arti harus secepatnya ditangkap. Bagaimana Pak Perintah? Iya, itu jadi kasus atensi untuk kami, kita upayakan untuk diungkap secepatnya. Untuk sudah ada saksi-saksi yang diperiksa Pak? Sudah saksi. Saksi sudah? Dua orang. Polsek Metro Pulau Gadung menyatakan sudah mengetahui identitas para pelaku. Pak, pasca terjadinya penyiraman air keras ini, bagaimana sih reaksi warga sekitar? Khawatir nggak sih Pak dengan adanya kejadian ini? Ya khawatir lah, namanya kita juga punya anak sekolah, takutnya tertimpa ke anak kita gitu. Ya kalau bisa lah anak-anak pada sekolah aja yang benar, orang tua udah cari duit kok. Di sini ada Kang Maman Suherman yang mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa adanya kekhawatiran dari masyarakat sekitar ini dengan kejadian ini merupakan sesuatu yang wajar nggak sih Kang? Karena mereka melihat, terutama ada beberapa juga yang menjadi saksi mata langsung melihat kejadian penyiraman air keras ini dan mereka merasa khawatir. Wajar nggak sih Kang? Sangat, siapapun pasti akan resah dengan hal ini karena bukan tidak mungkin mereka yang lewat atau penduduk setempat ikut menjadi sasaran. Bisa jadi karena salah sasaran. Kita lihat beberapa kasus yang melibatkan anak-anak muda atau geng pelajar misalnya yang menebas anak SD, kejadian di Pelabuhan Ratu atau beberapa waktu lalu di pinggiran kota Jakarta. Itu kan bukan lawan anak tersebut. Karena ini buat saya fenomenanya soal motif kelompok. Anak-anak pelajar usia SMP, SMA yang masih impulsif, masih agresif, tapi cara berpikirnya belum matang misalnya, itu mewujudkan aktualisasi dirinya dengan masuk dalam geng-geng seperti ini, kelompok-kelompok seusia, lalu kemudian mewujudkannya dengan saya paling berani, saya paling toleran, saya paling solider dengan teman-teman, lalu kemudian mewujudkannya dengan tindakan kekerasan seperti ini misalnya, untuk dilihat paling hebat, paling solider terhadap kelompok, apalagi kalau kemudian tujuannya untuk balas dendam antar geng misalnya. Berbagai cara mereka lakukan, baik yang spontan, apalagi yang sekarang terjadi ini menurut saya bukan spontan lagi, tapi disiapkan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan.